Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama kami dalam acara Gus Gaul. Kali ini kita ditemani oleh Gus Miftahul Huda dari Pondok Kanjul Ulum Sukosari, Kota Madiun. Pada kesempatan hari ini akan membahas tentang jangan katakan bahwa Allah itu jauh. Monggo Gus, langsung mau dipun sampaikan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para mas-mas dan bapak-bapak, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya, bisa ngaji lagi di channel Gus Gaul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Allah itu tidak jauh, atau jangan katakan, jangan merasa Allah itu jauh, karena memang Allah itu dekat. Kita itu jangan merasa bahwa Allah itu jauh. Kita punya Allah, jangan takut, jangan sedih karena kita punya Allah, ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, wahai Muhammad, kalau misalkan hambamu ada yang bertanya tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat. Sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, Allah itu pasti akan mengabulkan, ya, pasti akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh kita semua. Syaratnya apa? Kita berdoa. Ya, syaratnya adalah kita berdoa. Jadi kalau misalkan kita punya masalah, ya, kalau misalkan kita dirundung masalah, dirundung ujian, ya, jangan pelampiasannya itu kepada yang lain, ya. Jangan pelampiasannya, ya, pada Allah saja. Ya, ngapain pada yang lain? Nah, ada yang lari ke orang pintar, okay? Ada yang lari ke mana, ke gunung untuk menyepi, ada yang ya mungkin dilampiaskan dengan ke diskotik, ke tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Itu yang salah, ya. Justru ketika Allah itu ingin dekat dengan hambanya, ya, Allah itu memberikan ujian, ya. Kalau misalkan Allah itu memberikan ujian atau cobaan kepada hambanya, nah, pasti hambanya langsung mengangkat kedua tangannya, ya Allah. Nah, seperti itu kan, harapannya kan seperti itu. Jadi Allah itu kalau pengen dekat dengan hambanya, Allah itu memberikan ujian atau cobaan. Dan jangan dipikir kalau misalnya ujian itu cara Allah untuk menjauhkan kita dengan Allah, tidak, ya. Karena dalam sebuah makalah dikatakan la tunadul izzah illa bimururil baliyah. Orang itu tidak akan mendapat derajat kemuliaan di sisi Allah ataupun di sisi orang, ya, sebelum dia melalui cobaan. Nah, kalau Allah pengen jauh, nah tadi kan kalau Allah pengen dekat. Kalau Allah pengen jauh beda lagi. Allah memberikan nikmat. Nah, orang itu kalau diberikan nikmat, Pak, makan enak, gitu, uang banyak, itu tambah lupa. Tambah lupa. Saking target kerjanya itu banyak sampai lupa sholat. Nah, saking makannya banyak, ya, ketiduran, nggak kuat untuk melakukan ibadah. Lah itu yang apa? Kalau Allah pengen jauh diberikan nikmat. Nah, maka kita jangan takut ketika diberikan ujian, berarti itu tanda Allah itu pengen dekat. Caranya gimana? Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah, dengan cara sholat, ataupun dengan cara-cara positif yang lainnya. Ya. Berarti setiap ada ujian atau cobaan itu sebenarnya Allah itu semakin menyayangi kita atau ingin mendekatkan kita pada Allah, gitu Gus? Allah pengen mendekatkan kita. Bagaimana sih? Ya, kan kalau orang lagi ada orang senang, ya. Nah, yang disenang ini kan biasanya kan juga pengen nguji tuh. Sejauh mana sih kesetiaan? Kesenangannya, sejauh mana sih rasa benar-benar seriusnya sih? Nah, ya kan. Lah setelah melalui ujian itu pasti yang disenangi itu apa? Kemudian menjadi senang yang benar. Nah, ujian ini merupakan
proses Allah untuk menguji keimanan kita. Katanya kamu iman, percaya sama saya. Katanya kamu yakin Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan rahmat, ya, belas kasihan dan sebagainya. Coba sih saya uji dengan hal-hal yang tidak enak. Masih enggak kita yakin bahwa Allah itu Rahman dan Rahim? Masih enggak dia itu yakin bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan kasih sayang itu adalah Allah. Iya, kadang ada kan orang yang ujian tapi dia merasa Allah tidak adil. Nah, gimana Gus? Biar kita tuh merasa bahwa itu memang benar-benar ujian buat kita. Kita harus husnudzan sama Allah. Innallaha inda dhanni abdihi. Allah itu ada pada prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, Allah juga akan respon dengan baik. Jadi apapun yang Allah berikan, baik cobaan maupun ujian, itu adalah suatu bentuk Allah pengen dekat dengan kita, dan kadang juga Allah menguji kita. Maka ayo kita husnudzon sama Allah. Allah benar-benar Rahman, Allah benar-benar Maha Sayang, Maha Kasih, sing wewe rezeki ke Allah. Ya, oke. Kalau yang tadi Gus, kita merasa kalau diuji, dikasih kenikmatan yang berlebih. Tapi kadang ada orang yang tidak merasa bahwa itu sebenarnya malah cobaan buat dia. Itu agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang itu, Gus. Biar kita bisa tahu atau merasa bahwa ini ternyata memang cobaan dari Allah. Kiatnya gimana? Kalau misalkan Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kita harus satu, kita harus mengatakan dan yakin ini adalah pemberian Allah. Kalau ini pemberian Allah, pasti kita akan mengatakan bahwa ada hak selain hak kita yang harus kita lakukan kepada Allah. Kita diberikan nikmat sehat sama Allah, melaku penak, tenaga juga masih kuat. Kita masih juga punya kewajiban pada Allah, yaitu kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Jangan kemudian mentang-mentang diberikan kesehatan, kemudian jalan-jalan sakar PDW kemana-mana, disuruh sholat saja tidak mau. Kemudian di saat diberikan rasa sakit, baru dia itu sholat, baru dia sholat. Jadi kita harus rajin-rajin bersyukur sama Allah. Monggo Gus kali panjenengan tutup mangke kali panjenengan kasih motivasi agar teman-teman dan pemirsa semua lebih bisa patuh kepada Allah dan merasa dekat dengan Allah. Para pemirsa dan juga teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ada di rumah ataupun di mana saja, ayo kita budayakan husnudzon kita kepada Allah. Ayo kita husnudzon dan bersyukur sama Allah. Insya Allah itu adalah kunci kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senang bersyukur, orang yang senang husnudzon dengan Allah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Demikian tadi pemaparan dari Gus Miftah. Jangan lupa ikuti selanjutnya dalam acara kami Gus Gaul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.